Alhamdulillah, Alhamdulillah qawi sultan al-waqi muhal al-maqsudi fil wujudi karam wa ihsan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'ridu biha al-lisan amma tadammana al-janan min at-tasdiqi wal il'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wal jan. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'thi wal mizan. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ala inna Allaha wa'adakum wa'dan hasanan wa tawa'adakum wa'idan syadidan fa qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa rabbullahi lil habib. Wa riya an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqillaha ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadits al-kama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita untuk selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, pun pula kita untuk selalu berusaha meneladani sunnah-sunnah Rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menjalankan sunnah, melaksanakan sunnah, menghidupkan sunnah adalah bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu setelah beberapa saat beliau diserahkan oleh bundanya untuk mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia muda. Ya bunayya, wahai anak kecilku, in qadarta, apabila engkau bisa, antusbiha di pagi hari wa tumsiya di sore hari, walaysa bi qalbika ghissun li ahad, di hatimu tidak ada kebencian, tidak ada tipu daya kepada siapapun, fal yaf'al, maka kerjakan. Ya bunayya, wahai anakku, wa dzalika sunnati, itu adalah sunnahku. Faman ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka berarti dia benar-benar mencintaiku. Faman ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, karena ma'i fil jannah, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam riwayat tersebut sunnah-sunnah yang nampaknya sederhana, tidak mencontohkan sunnah yang sangat berat. Jaga hati kita untuk tidak benci kepada sesama umat Islam, sesama orang-orang yang beriman, tidak menipu, tidak dengki kepada mereka. Maka sesungguhnya itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kita kerjakan, maka bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika cinta kita buktikan dengan sunnah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak kita akan bisa membagikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak mencintai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat mencintai kita, bahkan melebihi orang-orang yang mencintai kita di sekeliling kita, bahkan melebihi daripada para kekasih kita, bahkan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada kedua orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap saat, bahkan setiap malam, selalu memikirkan tentang keselamatan kita di dunia ataupun di akhirat. Hingga satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, beliau mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbahagia, hatinya sedang senang, lalu membenarkan diri menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'uli ilallah." Ya Rasulullah, doakan untukku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintakan untukku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, menengadah ke langit, seraya terucap dari lisannya yang mulia, Allahumma firli Aisyah ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara wa ma a'lanat wa ma asra. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu atau dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosanya yang dia lakukan secara terang-terangan maupun dosa-dosanya yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Fadhikat Aisyah, Sayyidah Aisyah mendengar doa tersebut tertawa gembira riang hatta saqata ra'saha fi hajriha, sampai Sayyidah Aisyah dari gembira atas doa tersebut dimintakan Rasulullah ampun atas dosa-dosanya, tidak hanya dosa yang sekarang tapi yang telah lalu, tidak hanya yang telah lalu bahkan yang akan datang. Tidak cuma doa-doanya yang dilakukan secara terang-terangan, bahkan yang sembunyi-sembunyi. Sedangkan yang memintakan adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi hijab antara Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sampaikan batas. Senang Sayyidah Aisyah gembira hingga menjatuhkan kepalanya di atas ranjang, bertanya Rasulullah, "Ya Aisyah, ayasuki doa, apakah doaku membahagiakanmu?" Menjawab Sayyidah Aisyah, "Maliyala yasukuni doaku ya Rasulullah." Bagaimana doamu tidak membahagiakanku ya Rasulullah? Senang sekali Sayyidah Aisyah akan doa tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Aisyah, wallahi fa innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah." Wahai Aisyah, demi Allah, doa tersebut adalah doa yang aku panjatkan untuk umatku di setiap aku melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah tidak hanya setiap malam memikirkan tentang nasib kita, keselamatan kita, bahkan setiap sholatnya mendoakan kita untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah tidaklah dipanggil anak-anaknya, tidaklah disebut nama sahabat-sahabatnya, tetapi yang dipanggil oleh Rasulullah ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku ya Allah? Rahmatilah umatku ya Allah, ampunilah umatku ya Allah. Maka di antara bukti cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hayati wa mamati khairullah." Hidupku dan matiku itu baik untuk kalian. Bagaimana Rasulullah menyebutkan hidupku dan matiku baik untuk kalian? Baginda Nabi mengatakan, "Hayati, hidupku,
Tuhaddisuni wa yuhdasuka. Ketika aku hidup, kalian bercerita, bercengkrama denganku, mengaturkan masalah kepadaku, dan aku ceritakan kepada kalian, aku berikan petunjuk, aku berikan jawaban. Wa amma mamati, ada matiku. Ada matiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu alayya amal kalian oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada Allah. Fa in wajadtu khairan, apabila aku dapati amal kalian itu baik, hamidullah, maka aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahagia Rasulullah mendapati amal umatnya itu baik. Mereka yang ibadah, yang sedekah, yang saling tolong-menolong, saling berkasih atas nama Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada Rasulullah. Bahagia Rasulullah, hamidullah, kata Rasulullah, aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu ghaira dzalik, tapi kalau aku dapati tidak demikian, istighfartu lahu, maka aku akan mintakan ampun untuk kalian. Masih ada muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia, permohonan ampun Rasulullah kepada Allah untuk kita, tapi bahkan Rasulullah setelah dipanggil dari alam kubur, dari alam barzakh, mengamati akan amal umatnya. Ketika didapati amal umatnya buruk, Rasulullah tidak lantas mengutuk, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu besar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahkan melebihi cinta daripada orang tua kita. Maka ma'asyiral muslimin, jangan mengkhianati Rasulullah. Tumbuhkan cinta kita, buktikan cinta kita dengan mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun pula jangan kita khianati orang tua kita. Ketahuilah bahwasanya orang tua kita yang telah mendahului kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'malakum, sesungguhnya amal kalian tu'udu ila asyairakum minal amwat, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga-keluarga kalian yang telah mati, khususnya kedua orang tua kalian. Fa in wajadu khairan, apabila mereka mendapati amal kalian baik, istahsyar, maka mereka bergembira, menunjukkan kepada rekan-rekannya. Fa in wajada khairan dzalik, tapi kalau ternyata tidak demikian, maka mereka memintakan ampun kepada Allah, memintakan petunjuk kepada Allah agar supaya kita segera bertobat sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah kepada kita begitu besar, maka mari kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi dengan lebih mengenal Nabi, lebih mengenal Rasul, dan buktikan itu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita kelak sama-sama diambil oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan derajat, mendapatkan posisi yang sangat dekat dengan beliau, dan kita menjadi orang yang paling dicintai oleh beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya amma nahallahu anhu min kubhil maksiyah. Fattaqullaha wa la ta'suhu astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Wa ya fawzan mustaqimin wa ya najatan dalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghafar liman jahada bihi wa
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من كسرت عين بنظر وعظم بخبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسمع الملائكة القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم بعمرنا غلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في ديننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه واسألوا الفضل يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر.